Akhir ketenangan Nyonya Samantha. Gilbert memaksa pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah dia sibuk mencari keberadaan istri dan anaknya. Sayang. Rep, Daddy pulang nak. Namun tak ada satupun sahutan yang ia dengar. Tak putus asa, Gilbert mencari di setiap sisi rumah untuk menemukan keberadaan istri serta anaknya. Netranya melihat Emma yang sedang memasak di dapur. Dia segera berjalan tergopoh-gopoh mendekati pembantunya. "Emma, kamu pasti tahu keberadaan istriku kan?" Sentak Gilbert menarik Emma dan mencengkram tangannya kuat. "Au, katakan di mana istri dan anakku. Kalau sampai kamu membawa mereka kabur lagi, aku akan memecatmu," sentak Gilbert tanpa peduli Emma yang kesakitan. Pembantu yang lain menatap takut ke arah Gilbert yang berbuat kasar pada Emma. Saya tidak tahu, tapi Tuan Besar yang membawa Emily pergi 2 hari yang lalu," seru Emma sambil meringis. Cengkraman tangan Gilbert melonggar, dia memundurkan langkahnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak," lirih Gilbert. Gilbert berlari keluar, dia melihat Alfred yang masuk ke dalam rumah bersama dengan Danjel. Wajah pemuda itu tampak sembab dengan pandangan kosong. Sepertinya Danjel baru saja menemui Hana di kantor polisi sehingga dirinya menangis, merasakan kekecewaan yang teramat dalam. "Daddy, di mana istri Gil? Di mana anak Gil? Daddy sembunyikan mereka di mana? Kembalikan pada Gilbert. Kembalikan keluarga Gilbert," histeris Gilbert sambil bersimpu di bawah kaki Alfred. Alfred memundurkan langkahnya. Dia menatap datar Gilbert yang menjambak rambutnya seperti orang yang frustasi. "Emma bilang jika Daddy membawa anak dan istri Gil, katakan pada Gil di mana mereka." Alfred merutuki dirinya yang tak sadar jika Emma berada di rumah. Dirinya sama sekali tak melihat Emma. "Daddy, tolong katakan," ujar Gilbert dengan suara lirih. "Emily memilih berpisah denganmu dan Daddy hanya mengantarnya saja." Jedar. Mendadak tubuh Gilbert terasa kaku. Tatapannya menatap wajah sang Daddy yang tak menatapnya. "Dad, aku ke kamar dulu," pamit Danjel dengan suara serangnya. Alfred menepuk pelan bahu putranya. Dia melemparkan senyum pada pemuda itu. "Jika besok Mommy terbukti tidak menyembunyikan bukti kejahatan Eyang, dia bisa bebas," ujar Alfred. Danjel mengangguk. Dia berjalan tanpa mempedulikan Gilbert yang terdiam dengan air mata yang terus mengalir. "Bangun, kau seorang pria bukan? Seorang pria akan mengakui kesalahan dan menerima perbuatan yang ia buat. Emily pergi karena dirimu," ujar Alfred dengan menatap datar putranya itu. Dengan penuh ketegaan, Alfred pergi dari hadapan Gilbert. Dirinya hanya ingin Gilbert tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Lebih mempercayai orang lain ketimbang istri terlebih dahulu mencari bukti. Dirinya hanya takut Gilbert akan sama seperti dirinya. Terlambat menyelamatkan orang yang kita cintai adalah hal yang paling menyakitkan. Emilyku, cintaku telah pergi. Hicks itu semua karena aku," lirih Gilbert. Asisten Kai yang baru saja memasuki rumah bosnya itu seketika dibuat terkejut melihat Gilbert duduk bersimpu dengan tatapan kosong dan wajah pucat. "Tuan," pakik asisten Kai. Asisten Kai membantu Gilbert berdiri. Tubuh bosnya sangat berat sehingga membuatnya harus mengeluarkan kekuatan ekstra. "Tuan, angkat badannya sedikit, saya keberatan," gumam asisten Kai. "Kai, istriku pergi, Daddy membawa dia pergi, cintaku telah pergi. Hicks, dia memilih berpisah." Emily?" "Brooke." Asisten Kai menatap tak percaya pada Gilbert yang mendorongnya dengan kasar. Pria itu berlari keluar mengejar tuannya. Ia memasuki mobil miliknya dan membawanya pergi begitu saja. "Tuan, mobil saya bensinnya limit," teriak asisten Kai tak kuasa mengejar mobilnya yang dibawa oleh Gilbert.
Bodoh, aku nggak ngambil kuncinya jadi dibawa kan? Niat hati minta tambahan uang bensin kok malah tekor, gerutu asisten Kai. Sedangkan di sisi lain, Danjel tertidur dengan meringkuk di kamarnya. Dia memeluk foto sang Momi dan juga dirinya. Air matanya terus saja mengalir di pelipisnya, hatinya merasakan nyeri yang sangat perih. Kenapa Momi seperti ini? Hicks Danjel kecewa dengan Momi, tapi Danjel gak bisa benci Momi. Hicks, Momi memang salah menyembunyikan kebenaran tentang kejahatan Eyang. Tapi kasih sayang Momi untuk Daddy dan Kak Gilbert melebihi apapun, lirihnya. Danjel sungguh kecewa, hatinya begitu merasa sakit. Bahkan dirinya tak lagi peduli banyak media yang tengah mencari informasi tentang keluarga mereka. Ponsel terus berdering, pasti daripada temannya menanyakan tentang kabar yang beredar tersebut. Danjel tak kuasa membalas, hatinya masih terluka. Seorang yang humoris, tak pernah sedih begitu lama, harus menerima kenyataan sesakit ini. Tak ada lagi Danjel yang bawel, tak ada lagi Danjel yang lucu. Hatinya teramat amat sakit mengetahui fakta itu. Esok harinya Gilbert belum juga menemukan keberadaan Emily. Dia sudah mencari ke berbagai tempat dan sempat terkendala mobil mogok akibat kehabisan bensin. Kali ini dia menunda mencari istrinya karena harus berangkat ke pengadilan untuk mendengarkan kesaksian dari Hana dan juga Nyonya Samantha. Baru memasuki tempat parkir saja, banyak sekali media yang sudah mengerumuni mobil mereka. Para bodyguard berusaha membela jalanan untuk Gilbert dan juga Danjel, sedangkan Alfred dia sudah sampai terlebih dahulu. Gilbert turun dengan memakai masker dan juga kacamata hitamnya. Begitu pula dengan Danjel, mereka tak ingin kamera menyorotnya, tak mungkin juga mengusir orang sebanyak itu. Mereka melaksanakan sidang, berbagai macam pertanyaan yang hakim ajukan, Hana mampu menjawabnya. Setelah terbukti jika memang Hana tak menyembunyikan barang bukti kejahatan, Nyonya Samantha dirinya dibebaskan. Hana mengucapkan syukur, dia tak memiliki barang bukti apapun itu memang benar. Dia hanya sebagai saksi kejadian itu dan memilih tutup mulut karena ancaman Nyonya Samantha. Dengan ini Nyonya Samantha kami jatuhkan hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Tok, tok, tok. Hakim telah memukulkan palunya, Nyonya Samantha resmi menjadi tahanan. Dia berteriak histeris dan mengatakan hal yang membuat Danjel geram. Dia juga ikut rencanaku. Dia mencintai putraku, makanya dia dukung rencanaku. Danjel menghampiri eyangnya. Dia berdiri di hadapan sang eyang dengan mata mengkilap marah. Danjel, eyang tidak salah. Seharusnya kamu dan ibumu berterima kasih pada eyang. Karena eyang ibumu menikah dengan dedimu dan kamu menjadi anak konglomerat. Anda benar-benar tidak tahu malu, Anda benar-benar kejam, Anda wanita yang tidak punya hati, geram Danjel. Aura Danjel sangat berbeda, pemuda itu mengeluarkan aura yang persis seperti ayah dan kakaknya. Aura yang tak pernah Danjel keluarkan sebelumnya. Momi memang salah karena mencintai orang yang salah, tapi dia tak pernah berpikir untuk melenyapkan ibu Kak Gilbert. Dia tak pernah juga berpikir untuk merebut paksa Daddy dari ibu Kak Gilbert. Sedangkan Anda merenggut semuanya, kebahagiaan kakakku demi harta yang tak akan dibawa mati. Selamat menikmati sisa hidupmu di penjara Nyonya Samantha. Lirih Danjel dan pergi begitu saja dari hadapan sang eyang yang menatapnya dengan netra berkaca-kaca. Alfred mendatangi ibunya, wajahnya tetap saja datar, namun bisa dilihat di matanya tersimpan rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Seharusnya aku meminta hakim untuk memberimu hukuman seumur hidup, tapi aku masih menghormatimu sebagai ibuku, ibu yang telah melahirkanku. Jerih payahmu melahirkan aku tak pernah aku lupakan. Hukuman ini harus Mama lakukan. Alfred tak bisa bantu apapun. Semoga dengan hukuman ini Mama bisa sadar atas kesalahan Mama. Semoga Mama bisa bertahan untuk hidup sampai 15 tahun ke depan. Segera meminta ampun atas dosa yang Mama lakukan sebelum dipanggil oleh Sang Kuasa. Nyonya Samantha menangis. Perkataan Alfred begitu menyayat hatinya. Dirinya teramat menyesal. Dia pikir kejahatannya akan terus dia sembunyikan, namun ternyata kejahatannya terbongkar oleh putranya sendiri. Selamat Nyonya.
Anda akan mendekam di penjara. Nyonya Samantha menoleh. Dia melihat Sapphire yang menatapnya dengan penuh dendam. Aku putra dari pria yang kau buat tiada, sentak Sapphire. Saya tidak membunuh ayahmu, dia mati sendiri karena penyakit jantungnya, bukan saya, sentak Samantha dengan menutup telinganya. Pakaiannya kini adalah pakaian tahanan, bukan lagi pakaian mewah, tak lagi bermake up seperti biasanya, berbanding terbalik dengan Samantha yang biasanya. Setelah Anda mengancamnya dengan berbagai macam ancaman, dengan posisi ayah saya yang sedang dirawat karena penyakit jantungnya, karena perbuatan Anda, ayah saya tiada, Anda benar-benar kejam, Anda tak layak disebut manusia. Samantha menutup telinganya, dia tak ingin dengar lagi makian dari Sapphire. Dirinya tak merasa membunuh Lukman, dia hanya mengancam Lukman saat tengah dirawat di rumah sakit. Saat Lukman merasakan sakit di jantungnya, Nyonya Samantha hanya melihat tanpa memanggil seorang suster. Saat itu Sapphire masuk ke dalam ruangan sang ayah setelah dirinya menjual koran di lampu merah. Sapphire menghapus air matanya yang berada di sudut matanya. Matanya memerah dengan air mata yang mengenang. Jika saja saat itu kamu manggil dokter, ayahku akan selamat. Aku tidak akan menjadi sebatang kara. Kau menghancurkan masa depanku. Tak adil jika hukumanmu hanya 15 tahun dengan membunuh 2 orang nyawa. Tapi dengan melihat umurmu yang sudah tua, tak sampai 15 tahun bukan lagi berada di dalam sel, tapi kau akan berada di dalam kuburan, sarkas Sapphire. Hati anak mana yang tidak sakit saat ayahnya dirawat sementara? Dia harus bekerja banting tulang menjual koran di lampu merah demi membayar pengobatan ayahnya. Saat menemui sang ayah, dia dihadapkan dengan sang ayah yang kesulitan bernapas. Namun di balik kesakitan ayahnya ada seseorang yang menikmati penderitaan mereka. Ayah, semua sudah terbalaskan. Aku berhasil membawa dia ke balik jeruji besi. Maaf tak mendengar nasihatmu untuk membuang ponsel itu. Tapi karena ponsel itu semua kejahatannya terbongkar. Kematian ayah meninggalkan jasa yang begitu dalam untuk aku dan mereka. Diri Sapphire sesaat dia keluar dari gedung pengadilan dan menatap langit yang cerah.